Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sahabat Vlog Dakwah, semua baik? Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan Ustadz Heri Al-Fatih, founder Vlog Dakwah. Gini Ustadz, ini ada pertanyaan sih, ya apa ya, lain daripada yang lain gitu. Maksudnya gimana tuh lain daripada yang lain? Kan kalau anak-anak hijrah itu kan, Iya. bahasnya cinta, Cinta, hijrah. apalagi ya yang milenial gitu. Biasanya juga banyak pertanyaan tentang ibadah gitu. Ya ibadah gitu. Ini Ustaz, langsung aja ya. Atau besok aja pertanyaan. Pertanyaannya gini Ustaz, menurut Ustaz politik dalam Islam itu gimana sih? Jadi ya baik. Ini pertanyaan memang kayaknya lain gitu ya. Jadi jarang sekali ada anak muda atau intinya pemuda gitu ya, atau bahkan mungkin dari kalangan orang yang sudah tua gitu. Jarang-jarang ada yang bertanya tentang politik seperti apa. Sebelum saya jelasin ya, mungkin teman-teman, kalau teman-teman yang lagi menyaksikan video ini, kalau teman-teman ditanya apa menurutnya teman-teman tentang politik itu seperti apa gitu kan. Ini saya pernah survei kecil-kecilan gitu ya. Saya pernah tanya dengan beberapa orang, kalau menurutnya teman-teman itu apa sih kalau politik itu seperti apa? Ya pasti kan biasanya jawabannya apa? Kalau Jawabannya sih biasanya kalau gitu. masyarakat itu kotor gitu. ya punya politik kotor, enggak, pokoknya nggak baik lah Iya, gitu kan, nggak nggak baik, baik. Kira-kira kenapa seperti itu? Tahu nggak kenapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, ini menurut saya ya mungkin karena yang masyarakat saksikan atau yang teman-teman kita remaja saksikan tentang politik itu yang terjadi hari ini itu politik bukan Islam, politik demokrasi, sehingga yang disaksikan itu politik yang Kotor. menipu orang, kotor gitu kan, apalagi korupsi. Nah, makanya nggak salah juga mereka berpandangan seperti itu karena fakta yang mereka saksikan seperti itu. Tapi kemudian bukan berarti lantas ketika fakta sekarang itu rusak. Kalau kita bicara politik, nah bukan berarti kita harus benci dengan kata politik itu. Nah, makanya bagus banget Nyantum tadi bertanya tentang politik dalam Islam seperti apa. Nah, oke, saya sapa dulu. sudah dibuka gitu ya. Oh, sudah. Langsung saja nih. Sengaja. Oke. Bismillah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat dalam Kamus Al-Munjid atau Kamus Lisanul Arab, jadi politik itu dari kata sasa. Sasa ya susu siasatan, yang berarti mengurusi atau mengatur. Makanya kalau kita buka misalnya dalam Wikipedia atau kita tanya secara umum ini ya, politik itu seperti apa? Pasti berurusan dengan pemerintahan. Kenapa pemerintahan? Karena pemerintahan itu kan pasti mengatur masyarakat. Jadi politik itu secara bahasa artinya mengatur, mengurusi. Secara istilah syariah itu apa sih politik itu? Nah, disebutkan bahwa politik itu adalah ar-ri'ayatus syu'unil ummah, aktivitas untuk mengurusi urusan umat. Nah, itu politik. Jadi politik itu sangat baik teman-teman secara pengertian gitu ya. Apalagi dalam Islam memang sangat baik. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, dalam Islam itu politik adalah ar-ri'ayatus syu'unil ummah, aktivitas untuk mengurusi umat. Nah, bahkan akhirnya Irfan nih, politik itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, kurang lebih bunyinya seperti ini: Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyu khalafahu nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksurun. Kata Rasulullah, dahulu urusan para nabi itu, urusan Bani Israel selalu diurusi oleh para nabi. Dalam hadis ini disebutkan kata tasusuhumul anbiya ya, dari kata asal kata tadi ya, saya susu siasatan, artinya diurusi. Jadi Bani Israel itu urusan mereka selalu diurusi oleh para nabi. Nah, istilah politik itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dan kata Rasulullah, wa innahu la nabiyya ba'di, dan kata Rasulullah setelah nabi para Bani Israel itu kan diurusi oleh para nabi. Dan kata Rasulullah, wa innahu la nabiyya ba'di, dan enggak ada lagi nabi setelahku. Wa sayakunu khulafa'u fayaksuruna, akan tetapi akan ada banyak nanti khalifah-khalifah, pemimpin pengganti yang akan mengurusi urusan umat manusia. Jadi teman-teman kita bisa pahami, jadi dari pertanyaan Irfan tadi ini tentang politik, jadi politik itu adalah aktivitas untuk mengurusi urusan umat atau masyarakat secara umum. Nah,
sayang sekali karena yang kita saksikan hari ini tuh tidak sesuai dengan pelaksanaannya, yang harusnya politik itu mengurusi urusan umat, tapi kalau faktanya Sebaliknya. sekarang ya justru umat yang mengurusi pemimpin gitu kan. Kita yang menggaji pemimpin lewat bayar pajak lah dan seterusnya. Nah, kemudian ini Irfan, makanya kalau kita kan berpolitik itu mengurusi umat. Jadi kalau sebenarnya kalau kita berdakwah itu kan berdakwah kan untuk kepentingan umat tuh. Ya, kita memikirkan urusan umat, kita memikirkan apa yang seharusnya umat dapatkan, problem umat itu apa, kita berikan solusi. Nah, jadi kalau berdakwah itu sebenarnya itu nggak bisa dilepaskan tuh Dari politik. ya, benar, politik dari politik. Jadi politik itu, dakwah itu ya politik gitu kan. Dakwah itu kan bukan hanya ngajak orang sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya hanya itu. Iya, bukan hanya ibadah mahdoh kan. Tapi dakwah itu kan intinya bagaimana agar hak-hak masyarakat itu juga terpenuhi. Ya, kita sampaikan kalau dalam Islam itu harus misalnya urusan pendidikan, kesehatan itu harus pemimpin itu menjamin itu gratis gitu ya. Jadi nah ini kemudian nggak dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Makanya memang dakwah yang kita sampaikan sekarang ini memang harus sifatnya dakwah politik sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi itu kan berdakwah nggak sekedar ngajak orang sholat, nggak hanya puasa gitu kan, tapi memang semua yang disampaikan oleh Islam itu diturunkan daripada Allah lewat Quran Sunnah gitu kan, wahyu yang sampai kepada Nabi itu disampaikan semuanya gitu. Nah, jadi kurang lebih mungkin begitu. Tapi kan mindset masyarakat itu kan begitu kotor, ini pasti ujung-ujungnya nipu. Iya, betul. Maksudnya itu untuk menyadarkan umat atau masyarakat gimana? Iya, ini keren sekali nih pertanyaan tuh ya. Nah, jadi teman-teman, nah ini tantangan tersendiri gitu ya. Kita pengen menyadarkan umat tentang politik itu baik dalam Islam. Nah, sampaikan bahwa apa yang kemudian disampaikan masyarakat itu nggak salah juga kalau itu dikaitkan dengan politik praktis seperti sekarang ini dalam sistem demokrasi. Jadi teman-teman semuanya, dalam Islam itu kepengurusan untuk mengatur urusan umat itu sama seperti sekarang. Memang ada seorang pemimpin, tapi pemimpin ini diangkat itu bukan untuk melaksanakan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam begitu. Dalam Islam pemimpin itu diangkat untuk apa? Ditatbiqus syariah, untuk menerapkan syariat Islam gitu. Sehingga dengan penerapan syariat Islam itulah akan terwujud kesejahteraan, keamanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau fakta sekarang politik itu tidak baik, kita sampaikan bahwa ya itu fakta politik demokrasi gitu kan. Kalau mau baik ya terapkan politik syariat dalam Islam ya, dalam bingkai syariat Islam gitu. Nah, jadi kita sampaikan perlahan-perlahan, dan memang ini juga dari kalau ada yang ngomong-ngomong seperti ini nih, Irfan itu pasti arahnya diarahkan ke radikal gitu kan, sensitif banget gitu ya. Jadi makanya tadi saya katakan ya jarang-jarang ada, bahkan Ustadz jarang-jarang ada membahas seperti itu, jarang-jarang ada membahas tentang politik dalam Islam seperti apa gitu kan, karena itu dianggap sesuatu yang itu tadi sensitif gitu ya. Radikal jarang. Nanti cap radikal gitu kan. Lagi menyangkut pemerintahan ya, benar-benar. Jadi mungkin begitu. Masya Allah, luar biasa atas jawaban Kahiri ini ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi mungkin kalau saya nih tambahan terakhir ya. Kalau mau teman-teman kita merasakan bagaimana indahnya politik dalam Islam, ya memang nggak bisa diambil Islam itu secara parsial gitu. Memang harus ada satu wadah, institusi gitu ya, yang bisa menerapkan politik Islam tadi itu gitu. Nah, kalau sekarang kan hanya sebatas teori. Tapi maksudnya kalau dalam pemerintahannya, tapi secara pribadi individu muslim ya kita bisa melaksanakan aktivitas politik lewat dakwah yang kita lakukan. Dakwah itu mengurusi urusan umat. Nah, itu dakwah yang paling utama, nggak sekadar ngajak orang puasa, sholat itu kan itu biasa gitu ya. Tapi kalau dakwahnya itu diarahkan kepada kepedulian secara umum kepada umat, apa-apa hak masyarakat, itu kita berikan penjelasan kalau dalam Islam seperti ini, sampai hanya umat itu sadar kalau ternyata Islam mengatur masalah begini ya, gitu kan. Islam itu kan bukannya sholat. Islam itu kan sempurna, jadi kamil dan syamil, sempurna dan menyeluruh. Nah, itu jadi makanya kita arahkan pembahasan ke situ nanti supaya mereka sadar ternyata Islam itu memang luar biasa banget gitu ya. Nah, betul. Ini agak panjang lah pembahasannya ya. Ya, bahkan orang-orang terpandang pun kadang nggak usah masuk politik, itu politik kotor. Iya, jadi ada orang sekarang nih Irfan gini bilang jangan bahas politik, tapi tanpa sadar dia sebenarnya berpolitik gitu kan, dia berpolitik. Dia udah bahas. Nah, itu makanya pentingnya ngaji nih, mengkaji Islam. Oke.
Mungkin seperti itu ya teman-teman, jawaban dari Kak Heri atas pertanyaan saya sendiri. Iya. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau sahabat vlog dakwah, bisa Iya, nanti di komen saya di kolom komentar. kolom komentar, insyaallah nanti dibuatkan jawabannya. Oke. Mungkin masih ada pesan-pesan dari teman-teman. Nonton terus vlog dakwah. Oke. Kalau gitu sampai di sini ya teman-teman, insyaallah kita akan buat lagi vlog seperti inilah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.